1. Dosen UNM diberhentikan sementara karena kasus pelecehan seksual. 2. University processes dismissal of Professor accused of sexual harassment. 3. Pemecatan dosen tersangka kekerasan seksual di Unhas. Apa yang terjadi? 4. UNM berhentikan sementara dosen tersangka kasus pelecehan mahasiswa. 5. Skandal pelecehan seksual oleh dosen UNM. 1. Dosen UNM diberhentikan sementara karena kasus pelecehan seksual. Pelecehan seksual di kampus, kekerasan tak bisa ditoleransi. Bagaimana nasib korban dan pelaku? Baru-baru ini, Universitas Negeri Makassar, UNM, mengguncang dunia pendidikan dengan mengambil tindakan tegas terhadap seorang pengajar berinisial KH yang terjerat kasus pelecehan seksual. Tapi inilah yang banyak diabaikan publik. Kasus ini menyimpan kompleksitas sosial yang perlu dikupas tuntas, bukan sekadar hitam putih. Berdasarkan surat keputusan Rektor bernomor 8141 UN 36 KP 2025 tertanggal 10 Juli 2025. Pihak kampus secara resmi memberhentikan sementara KH dari seluruh jabatan akademiknya. Langkah ini diambil menyusul surat resmi dari Polda Sulsel yang menetapkan sang dosen sebagai tersangka. Kami tak hanya mencabut statusnya sebagai pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, tapi juga menghentikan sementara seluruh fungsi akademisnya, tegas Rektor UNM, Kartajayadi, dalam pernyataan resmi. Kebijakan ini menjadi bukti komitmen kampus dalam menjaga martabat institusi pendidikan, yang patut digarisbawahi. Pelaku yang diidentifikasi memiliki orientasi seksual sejenis ini diduga memanfaatkan posisinya sebagai penguji ujian susulan. Dalam insiden yang terjadi di kediaman pribadinya, korban berinisial A dilaporkan dipaksa melakukan kontak fisik tidak senonoh. Korban awalnya diundang untuk ujian perbaikan, tapi situasi berubah ketika diminta memijat pelaku hingga terjadi kontak fisik di area intim, papar Kompol Zaki Sunkar dari Polda Sulsel. Fakta ini menunjukkan bagaimana relasi kuasa dosen mahasiswa bisa disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Pertanyaan kritis, apakah pemberitaan tentang orientasi seksual pelaku relevan dengan tindak kriminalnya? Banyak pakar hukum berargumen bahwa faktor ini seharusnya tidak mengurangi bobot kejahatan yang dilakukan. Pelaku kini menghadapi tuntutan pasal 6 UU TPKS dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Bukti bahwa sistem hukum memandang kejahatan seksual sebagai pelanggaran serius, terlepas dari latar belakang orientasi pelaku. Kami mengecam keras perilaku amoral yang merusak citra pendidikan ini, tegas Rektor sembari menyatakan dukungan penuh pada proses hukum. Pernyataan ini sekaligus menjadi warning bagi seluruh sivitas akademika tentang konsekuensi penyalahgunaan wewenang, kontroversi yang patut diperdebatkan. 1. Perlukah media menyebutkan orientasi seksual pelaku dalam pemberitaan kasus kriminal? 2. Apakah sanksi administratif dari kampus sudah cukup untuk memberikan efek jera? Bagaimana pendapat Anda? Mari diskusikan di kolom komentar, apakah hukuman 12 tahun penjara menurut UU TPKS dirasa proporsional? Atau justru perlu diperberat untuk kasus-kasus pelecehan berbasis relasi kuasa di dunia pendidikan? 2. University processes dismissal of Professor accused of sexual harassment. In a shocking turn of events, a university is taking decisive action against a faculty member accused of sexual harassment. The University of Hasanuddin, Unhas, in Makassar is currently in the process of terminating the employment of a lecturer identified by the initials FS, who has been implicated in serious allegations of sexual misconduct. On Monday, Profesor Dr. Farida Patitinggi SHMH, the head of the Sexual Violence Prevention and Handling Task Force, Satgas PPKS, at Unhas, shared that prior to any police report being filed, the university had already submitted a formal request to the Ministry of Education and Culture for the dismissal of the accused individual. According to Government Regulation Nomor 11 of 2011 concerning the management of civil servants, Profesor Farida explained that under Article 267, the accused must be suspended temporarily. This regulation mandates that the ministry must establish a disciplinary enforcement team for civil servants, which ultimately delegates the matter back to Unhas for further action. Currently, we are conducting our investigation alongside the police inquiry and the work of the Satgas PPKS. Once we complete our process, we will issue a recommendation for the rector to send a letter to the ministry, as it is within their rights to proceed with the dismissal, she stated. Professor Farida reiterated the university's firm commitment to addressing sexual harassment on campus with the utmost seriousness. Before the report was made, the rector had already removed the individual from their position as the head of the Quality Assurance and Reputation Enhancement Team within the Faculty of Cultural Sciences and has temporarily suspended them from their teaching duties, she added. Given the current status of the accused as a suspect, we are looking at severe penalties. However, we are still in the process and will continue to uphold the principle of presumption of innocence, she emphasized. In a related development, police have detained two lecturers, identified as FS and KH,
who teach at the State University of Makassar, UNM, after they were named suspects in a case involving allegations of sexual harassment against their students. We have taken action, and the accused have been placed in the Tahti Detention Center, Polda, as of the 1st of the month, stated Kompol Zaki Sunkar, the head of Subdirektorat 4 of the Directorate of Criminal Investigation at the South Sulawesi Police. But here is where it gets controversial. How should universities balance the rights of the accused with the need to protect students? This situation raises important questions about the processes in place for handling such serious allegations. What are your thoughts on how universities should navigate these complex issues? Share your opinions in the comments. 3. Pemecatan dosen tersangka kekerasan seksual di Unhas, apa yang terjadi? Perhatian! Kasus kekerasan seksual di kampus kembali mencuat. Kali ini, seorang dosen di Universitas Hasanuddin, Unhas, menjadi tersangka. Bagaimana proses pemecatan dan penanganan kasus ini? Simak ulasannya. Kasus kekerasan seksual di Unhas. Makassar, IDN Times, Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, Satgas PPKS, Unhas sedang memproses pemecatan seorang dosen yang diduga melakukan kekerasan seksual. Dosen tersebut, FS, adalah seorang dosen di Fakultas Ilmu Budaya, FIB, Unhas. Korban dalam kasus ini adalah seorang mahasiswi angkatan 2021 berinisial Jadi, yang melaporkan pelecehan seksual yang dialaminya saat bimbingan skripsi pada tanggal 25 September 2024. Proses pemecatan dan tindakan kampus. Ketua Satgas PPKS Unhas, Farida Patitingi, menjelaskan bahwa pihak kampus telah mengambil tindakan sebelum pelaporan ke kepolisian. Mereka telah mengajukan surat permohonan pemberhentian FS sebagai dosen ke Kementerian Pendidikan, Inovasi, dan Teknologi, Kemendikti-Saintek. Menurut Farida, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Manajemen PNS mengatur pemberhentian sementara bagi tersangka, dan berdasarkan peraturan tersebut, Kementerian kemudian membentuk tim penegakan disiplin PNS yang diserahkan langsung ke Unhas. Farida menegaskan kembali komitmen kampus untuk menindak tegas pelaku kekerasan seksual. Rektor telah mencopot FS dari jabatannya sebagai Ketua Gugus Penjaminan Mutu dan Peningkatan Reputasi di FIB dan memberhentikan sementara sebagai dosen. Farida mengatakan, jika sudah berstatus tersangka, maka hukuman berat. Namun, kami tetap menghormati asas praduga tak bersalah dan memproses kasus ini dengan hati-hati. Tersangka ditahan dan dijerat UU TPKS. Kompol Zaki Sunkar, Kasubdit 4 Renakta di Treskrimum Polda Sulsel, menjelaskan bahwa FS telah ditahan di kantor polisi. Kami telah menindaklanjuti laporan dan menahan tersangka di Rutan Tahti pada tanggal 1, ujarnya. Polisi menjerat FS dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU TPKS. Kedua pihak, FS dan korban, telah dipanggil pada tanggal 30 Juni dan FS ditetapkan sebagai tersangka. Zaki menjelaskan, kami menerapkan pasal 6A dan 6C UU TPKS, dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah. Kontroversi dan komentar. Bagaimana menurut Anda? Apakah proses pemecatan dan penanganan kasus ini sudah sesuai dengan prosedur? Apakah hukuman yang dijatuhkan kepada tersangka cukup? Mari diskusikan di kolom komentar. Ingat, kekerasan seksual adalah masalah serius yang tidak boleh diabaikan. Mari bersama-sama menciptakan lingkungan kampus yang aman dan bebas dari kekerasan. 4. UNM berhentikan sementara dosen tersangka kasus pelecehan mahasiswa. Tragedi pelecehan seksual di kampus kembali terjadi, dan Universitas Negeri Makassar, UNM, terpaksa mengambil langkah tegas. Sangat memprihatinkan ketika oknum pengajar justru menjadi ancaman bagi mahasiswanya. Baru-baru ini, UNM resmi memberhentikan sementara seorang dosen pria berinisial KH setelah ia ditetapkan sebagai tersangka pelecehan terhadap mahasiswinya. Tapi inilah bagian yang memicu perdebatan. Tak hanya dicopot dari posisi mengajar, dosen ini juga dilepaskan dari jabatan fungsionalnya sebagai lektor di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Keputusan ini tertuang dalam Surat Keputusan Rektor UNM Nomor 8141 UN 36 KP 2025 tanggal 10 Juli 2025, yang ditandatangani langsung oleh Rektor Kartajayadi. Latar belakang tindakan ini, UNM menerima surat resmi dari Polda Sulsel yang memastikan status KH sebagai tersangka. Kami membebaskannya sementara dari tugas di FSH UNM sembari menunggu proses hukum, tegas Kartajayadi dalam pernyataan resminya pada Jumat, 11 Juli 2026. Rektor secara terbuka menyatakan penyesalan mendalam atas tindakan tidak bermoral ini, yang dinilainya merusak citra alma mater. Dan inilah poin yang kerap diabaikan,
UNM bukan hanya menghukum oknum, tapi juga secara aktif mendukung proses hukum. Saya mengapresiasi langkah Polda Sulsel dan menjamin dukungan penuh UNM terhadap kelanjutan kasus ini, tegas Karta. Apa pendapat Anda? Apakah pemberhentian sementara sudah cukup sebagai hukuman sambil menunggu pengadilan? Perlukah kampus melakukan pemeriksaan internal lebih mendalam? Bagaimana sebaiknya institusi pendidikan mencegah terulangnya kasus serupa? Bagikan pandangan Anda di kolom komentar. Untuk detail lengkap, simak laporan asli di sini. https://www.detik.com/sulsel/makassar/d-8006266/un-berhentikan-sementara-dosen-penyuka-semama-jenis-pelecehan. Catatan, artikel terkait video penangkapan pelaku pelecehan lain di Makassar juga tersedia untuk pembelajaran lebih lanjut. 5 skandal pelecehan seksual oleh dosen UNM. Ketidakmanusiaan di lingkungan akademis. Dosen UNM terjerat kasus pelecehan seksual terhadap mahasiswa. Makassar, ini kataku, ID, dunia pendidikan kembali tercoreng. Seorang pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar, UNM, berinisial K resmi berstatus tersangka kasus kekerasan seksual sesama jenis yang menimpa mahasiswanya. Tapi inilah yang sering diabaikan. Bagaimana sistem perlindungan korban di institusi pendidikan kita? Kompol Zaki Sungkar dari Polda Sulsel mengonfirmasi bahwa tersangka telah dijerat pasal 6 huruf AUU TPKS dengan ancaman 4 tahun penjara atau denda 50 juta rupiah. Kami tak menahan tersangka karena ancaman hukumannya di bawah 5 tahun, tegas Zaki. Padahal, bukankah kekerasan seksual adalah kejahatan serius yang patut ditangani lebih ketat? Proses hukum ini melibatkan bukti fisik seperti pakaian korban dan hasil visum, serta keterangan 4 saksi termasuk korban dan pelapor. Pemeriksaan tersangka sempat tertunda karena kendala teknis, tambah Zaki. Namun yang perlu dicermati, apakah prosedur investigasi sudah benar-benar melindungi korban secara maksimal? Korban berinisial A, mahasiswa semester 6, melapor sejak Januari 2025. Ibtu Alex dari tim Renakta mengungkap proses pemeriksaan psikiatri dan visum pada korban sebagai upaya penguatan bukti. Kami prioritaskan verifikasi saksi sebelum memanggil tersangka, jelasnya. Tapi bukankah penundaan pemanggilan pelaku berisiko menghilangkan jejak kejahatan? Yang lebih mengherankan, Rektor UNM Profesor Kartajayadi mengaku tak menerima laporan internal. Kami baru bertindak jika ada laporan resmi, katanya. Pertanyaan kritis. Haruskah institusi pendidikan menunggu laporan resmi untuk bertindak terhadap isu sepeka ini? Atau seharusnya kampus lebih proaktif menciptakan sistem pelaporan yang aman bagi korban? Padahal, rektor berjanji memberikan sanksi berat jika dosen terbukti bersalah. Tapi inilah paradoksnya. Bagaimana mungkin kampus bisa menjamin keamanan mahasiswanya jika mekanisme pelaporan masih sebatas formalitas? Fakta kontroversial. 1. Pelaku tidak ditahan meski statusnya sudah tersangka. 2. Kampus baru bereaksi setelah ada putusan hukum. 3. Proses pelaporan korban harus melalui jalur kepolisian terlebih dahulu. Bagaimana pendapat Anda? Apakah hukuman 4 tahun cukup untuk efek jera pelaku pelecehan seksual? Haruskah kampus memiliki satgas khusus untuk menangani kasus kekerasan tanpa menunggu laporan resmi? Perlukah revisi UU TPKS untuk memperberat hukuman pelaku di lingkungan pendidikan? Sampaikan pandangan Anda di kolom komentar. Mari bersama kita bahas solusi perlindungan nyata bagi korban di dunia pendidikan.